Naik. Pada awalnya sih nggak suka ketinggian, takut pada awalnya itu. Cuman pas dicoba itu awalnya sih emang takut, ragu, tapi pas kelamaan bikin ketagihan gitu. Enak aja di atas. Di atas ketinggian. Di atas ketinggian maksudnya. Bukan hanya cowok yang bisa manjat gitu kan, cewek juga bisa gitu. Banyak tantangannya sih. Yang pertama sih bisa nunjukin ke orang-orang bahwa kita ini bisa, gitu aja. Buat selfie juga. Ya, selfie ke orang-orang ya selfie. Sekitar tahun 2014 ya, dari situ. Nah dari situ saya dikenalkan oleh panjat tebing olahraga. Ternyata lama kelamaan sampai sekarang saat ini panjat tebing itu sangat spesial, Pak. Spesialnya gitu, banyak cabangannya sebenarnya panjat tebing itu. Bukan hanya sekedar olahraga saja, bukan hanya panjat tebing olahraga yang di papan gym di Sumedang kayak gitu, bukan. Ada lagi kegiatan outdoornya, kegiatan petualangannya, terus ada rescuenya juga masuk, Kang. Itu yang berhubungan dengan vertikal dari medan ke terdial kayak gitu. Mau mengevakuasi korban kan harus untuk pemanjat juga ya, rupa akses, jadi pembersih kaca gedung kayak gitu. Iya, yang berhubungan dengan ketinggian dari Pertamina kayak gitu, gedung-gedung lah, bersihin kaca APC-nya kan butuh juga pemanjat. Riset juga ia masuk penelitian dari flora dan fauna. Tokoh pemanjat juga dulu namanya Kang Mamai kalau nggak salah, dulu pernah mengamati seorang flora dan fauna dulu di pohon, kan itu beberapa hari untuk meneliti dari flora dan fauna itu. Di luar negeri juga suka berlaku, Kang, kayak yang nebang pohon tapi di ketinggian tuh. Pokoknya yang berhubungan dengan ketinggian dari 5 meter lah ketinggian harus pakai safety line, pengaman tubuh, pengaman apa saja lah yang berlaku dari itu. Bahkan yang kemarin dipakai demo, Kang. Tebing Kacapi sendiri itu sebenarnya termasuk gunung sih, Kang. Tebingnya mah emang maskot di Gunung Kacapi itu ada tebing. Jadi kita namain dulu itu Tebing Kacapi karena yang emang sosok Gunung Kacapi gunungnya itu, Gunung Kacapi. Iya, Gunung Kacapi. Tapi sosok yang dilihat dari Gunung Kacapi itu tebingnya banyak, sekian banyak ya. Oke. Terus sekitar tahun 98 pembuatan jalur pertama nih. Kalau nggak salah Wabei Abdul Rahman bersama Teddy Diana itu awal mula, termasuk Wabei asli orang Sumedang, Kang, pendiri Panjat Tebing Merah Putih itu. Kalau nggak percaya cek aja dari lisensinya.
Sumedang. Terus Iya, kita berarti 98 ya, 98. mulai. Itu sebelum Kang Teddy sama Wabe masuk Merah Putih, masih kedudukannya Bang Skyger. Skyger itu sekolah panjat tebing yang pertama, ya sekolah panjat tebing secara nasional. Terus ada lagi pembaruan jalur panjat tebing free climbing itu 2004, sekitar 2004 2005 sama anak Plaster lagi, sama Wabe termasuk, sama Teddy Xdiana. Itu masuknya program Teddy Xdiana 1000 jalur panjat tebing untuk Indonesia. Terus dari situ yang udah agenda berkali-kali itu penaikan ini bendera raksasa di tebing Kecapi, hampir enggak tiap tahun Kang itu selalu ada. Tapi tahun ini karena emang lagi PPKM satu, lagi berduka lagi Kebon Jatinya, kehilangan sosok emang kepala desa Kebon Jatinya. Jadi kita agendakan yang lain lah. Kalau termasuk Amoy lihat ini dan rekan-rekan semuanya Sumedang, untuk tebing Kecapi ini grade-nya emang lumayan sulit. Dari terasnya juga kita sudah disuguhkan, belum dari terasnya kan, kita dari awal nih mau ke bibir tebing harus trekking dulu pemanasan, kan itu butuh tenaga yang ekstra nih sebelumnya. Terus di udah terasnya juga nggak rata kayak gini, kita sengaja dipencahkan biar aman ngobrolnya, biar tenteram aman, nyaman lagi. Kan tadi bisa dilihat lagi dari terasnya cukup terjal kan. Terus grade jalurnya emang susah. Ada jalur penyisihan, ada jalur aduhua, adem juga. Terus di belah sananya juga ada sekitar 8 jalur kayak gitu. Grade-nya hampir semuanya emang termasuk lumayan susah sih. Kalau tebing Kecapi ini masuknya emang lumayan susah. Buat pemula. Jadi tebing Kecapi itu direkomendasikan buat pemula itu manjatnya top rope nggak ngelit. Di sini itu melihat grade-nya, tadi kita kan manjat di grade yang emang paling mudah itu di tengah. Itu jalur namanya adem. Jadi adem itu sesuai pemikiran jalurnya, karena di sini jalur itu adem kan. Oh, namanya jalur adem. Kirain ada istilah di panjat tebing. Tapi nggak ada. Itu sesuai si pembuat jalur, ya nama treknya. Kalau menurut Amoy sih untuk pemula yang ingin terjun ke dunia panjat tebingnya, khususnya penontonnya yang lagi nonton, yang berminat penasaran kayak gitu kan, pula ya awalnya mending kalau di tebing yang ringan aja, terasnya yang rata, manjat juga top rope dan didampingi oleh yang emang berpengalaman. Kalau di spot emang lebih dianjurkan di spot dulu, di papan buatan. Bedanya sekarang di spot sama di tebing nih. Kalau di spot itu dipersulit biasanya jalurnya kalau kita si pemanjat. Nah, berbeda lagi sama di rock climbing tebing aslinya. Kita manjat dipermudah. Cari jalur yang paling mudah menurut si pemanjat yang mau manjat. Kalau kita di papan manjat buatan nih, biasanya kan kejar prestasi itu kan. Agak dipersulit jalur ya kayak gitu melitnya. Itu juga di panjat tebing olahraga banyak sih kategorinya. Rock climbing pun ada kompetisinya. Nah, ada itu keatletannya juga. Ya, ada untuk bidang olahraganya. Yang membidangi itu FPTI, Federasi Panjat Tebing Indonesia. Ya. Untuk di bawah naungan KONI sendiri. Jadi perbedaan panjat tebing olahraga dan panjat tebing di tebing asli ini. Untuk panjat tebing olahraga emang mengejar prestasi jujur-jujuran yang benar dari wall climbing ini. Kalau dari segi ininya, kalau prestasi, kalau ke tebing juga itu untuk mengasah mental. Nah, sekarang kita berbincang dengan rock climbing karena kan kita latihan hari ini rock climbing nih, tebing asli nih. Ini rock climbing itu banyak, hanya sekedar kita hobi aja, terus petualangan kan, memacu adrenalin. Ya petualangan ya. Terus perbedaannya kayak tadi pemanjatannya cuma free climbing. Cuma masang-masangin hanger aja atau top rope kita manjatnya. Jadi tali udah kepasang di atas jadi lintasan. Atau masang-masangan pengaman. Nah, free ada climbing juga, emang lawannya ada apa? Free climbing sama free climbing, aid climbing. Aid climbing. Petualangan di tebing. Kalau di petualangan kita alatnya lebih lengkap lagi.
Kayaknya pengaman sisip, pengaman pegas, terus pengaman natural anchor dari alam tebingnya itu sendiri. Nah, itu juga free climbing yang masang-masangin hanger yang kayak tadi itu. Awalnya biasanya aid climbing. Terus ada juga boulder, Kang. Boulder itu jalur pendek, bukan kayak yang tadi ngelit atau top rope. Yang untuk pemula itu biasanya top rope. Terus ada jangan ditiru ini, Kang, biasanya. Jangan ditiru pokoknya. Jangan ini hanya sekedar tahu lah. Ada free solo. Free solo itu kayak bouldering, tapi bouldering di tebing asli bermeter-meteran tanpa pengaman, cuma Tanpa pengaman. itu mah sudah nyerahin dirinya sendiri untuk siap mati gitu. Ya siap nanggung resiko. Iya, nanggung resikonya gitu. Jangan ditiru lah. Ada sih brand ambassador yang di luar kayak gitu, udah ratusan meter, Iya. udah nyerahin diri. Iya. Cuman itu mah kembali ke masing-masing. Iya, dari masing-masing. Oke. Oke, jadi ini penampakan tebing Kecapinya yang dipakai latihan rock climbing sama teman-teman pegiat manjat di Sumedang. Tuh di belakang saya ada yang lagi latihan. Sedang oseh-osehan ya Pak Acong ya. Nah, di sini ada yang membackup malaikat kedua setelah malaikat pertama ya, gitu. Nah, setelah malaikat Wakib Atid, ya. Sementara ini masih usai-usaian.